Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Yang ada di sini sehat semua? Sehat. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Sesuai agenda hari ini awal tugasnya Mas Abdan. Mas Abdan tolong ini doa ya. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Sudah berdoa, sekarang kita seperti biasa menyanyikan lagu Indonesia. Bisa berdiri semua ya. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Coba teman sebangku kalian, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Cek teman sebangkunya, Mbak Vina sudah di absen. Oh iya, jadi resepsi sudah ada dari 29 anak yang tidak hadir 3. Sakit ya? Ini siapa? Mbak Dia, Mbak Arin sama Mas Arji. Ya, kita doakan bersama-sama semoga teman-teman kita yang sakit segera diberi kesembuhan, yang tidak merasakan sakit lagi. Dan yang di sini juga harus menjaga kesehatan ya. Sekarang musimnya udah
mulai musim hujan ya, sudah mulai September, sudah mulai musim hujan. Nah, menjaga kesehatan harus apa saja ya caranya? Tidur tidak terlalu larut. Itu yang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Terus berolahraga. Nah, berolahraga dulu ya. Nah, sebelum kita lebih dalam pembelajarannya, kita olahraga dulu. Senam anak Indonesia ya. Hafal semuanya ya. Cari tempat nyaman kalian untuk berdiri. Kita olahraga bersama. Sudah menemukan tempat nyaman untuk senam. Mas Gilang, Mas Ijal sudah. Kita mulai senamnya. Ya. Senam anak Indonesia hebat. Thank you.
Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Setelah tadi berkeringat, sekarang duduk di tempat masing-masing dengan posisi yang nyaman. Duduk dengan posisi yang nyaman. Caranya bagaimana? Kalau mau menghadap guru dan sekiranya kursinya kalian susah tinggal susah sebenarnya. Nah, boleh kursinya dihadapkan ke depan, senyamannya kalian. Kemarin kita habis belajar tentang itu kan terakhir bab 1 di topik terakhir kelainan tulang. Apa ya? Lordosis, kifosis, skoliosis. Salah satunya penyebabnya adalah apa? Tempat duduk, posisi tempat duduk yang salah. Ya, itu bisa menyebabkan kelainan tulang. Nah, minggu lalu kita belajar itu. Minggu ini kita akan belajar apa ya? Kita akan belajar tentang apa kira-kira? Kedua, kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Ada yang pernah dengar Indonesia itu pernah dijajah? Ada yang pernah dengar? Cerita-cerita dari orang pernah dengar? Ya pernah ya. Dulu saya pernah dengar katanya Indonesia itu dijajah. Kenapa ya? Kenapa Indonesia dijajah ya? Ada yang tahu? Nah, nih, coba
Indonesia dijajah, kenapa bukan Indonesia yang dijajah negara lain? Ayo, ada yang tahu? Nah, kita itu kadang kalau negara luar tahu ya bangsa asing ya. Bangsa asing itu dampaknya ada banyak, ada yang baik, ada tidak baik. Nah, seperti ini salon yang berdiri untuk kelas kita. Ini dibuatnya di Indonesia, materinya materi Indonesia. Tapi setelah berburu cek, mana ya kemarin kita cek bersama-sama. Kayak ini, setelah berburu cek, ini dibuat di Indonesia, tapi desain Baibo, tapi assembled in China. Berarti assembled apa ya? Dirakitnya di China. Nah, itu kedatangan bangsa asing ke Indonesia ada baiknya, ada tidak baiknya. Tapi beberapa abad yang lalu kita memang didatangi oleh bangsa Eropa ke Indonesia. Itu dijajah, ya, dijajah. Bahkan kalian ini pernah dijajah selama 350 tahun. Lama atau lama? Lama ya? 350 tahun. Kalian saja hidup baru berapa tahun? Sekarang usianya berapa? 12 tahun ya rata-rata ya. Nah, kira-kira karena apa? Apa karena di Indonesia punya sesuatu? Nah, apa kira-kira sesuatunya? Kayak ini. Ternyata ini yang dicari, ya. Ternyata yang dicari adalah ini. Bisa dilihat? Iya, ini yang dicari. Ada pala, ada cengkeh, ada kayu manis, kemiri, yo ya. Ada ini secang, seluang. Oh, seperti itu dulu, iya. Terus nih, Indonesia itu kaya. Ini rempah-rempahnya udah besar. Nih, pulau Indonesia, setiap pulaunya itu menghasilkan banyak rempah-rempah. Ya. Oh, ya. Ada Lada, Aceh, Jambi, Kalimantan, Lampung, ini daerah-daerah penghasil rempah di Indonesia. Tapi apa mungkin cuma karena rempah-rempah saja terus bangsa asing menjajah ke sini? Ada yang penasaran? Nah, kita simak bersama-sama video yang akan Bu Guru tampilkan. Kenapa Indonesia dijajah? Bisa disimak bersama-sama. Here are my marks for them. So Lesti, I'm going to tell it to you straight. Kok bisa ya? Kita simak bersama-sama ya. Tiap kali kita dengar kata penjajah, yang ada di bayangan kita pasti sosok berkulit putih, berhidung mancung, dan berkumis tebal. Ya, itu karena 5 dari 6 diantaranya berasal dari benua Eropa. Tapi pertanyaannya, kenapa kebanyakan bangsa Eropa yang nyatanya bukan cuma menjajah kita, tapi bahkan hampir seluruh dunia? Dan kenapa bukan kita yang menjajah? Kenapa bukan kita yang menjajah? Oke, kita mulai jawabannya dengan mundur lebih dari 500 tahun belakang. Jadi ceritanya semua hidup tenang. Bangsa Eropa dan Asia berdampingan. Pasokan rempah yang dikirim pedagang lewat jalur sutra pun lancar jaya. Tapi itu semua berubah ketika negara api maksudnya Kaisar Ottoman berhasil menguasai Konstantinopel. Akibatnya jalur perdagangan ditutup dan bikin Portugis, Belanda, dan kawasan Eropanya pun gelap-gelapan karena kehilangan pasokan rempah-rempah yang mereka cintai. Dan karena nggak bisa hidup tanpa rempah-rempah, mereka pun mulai nyebar mencari di mana benda setara emas itu berada. Era kolonialisme dimulai, dan sisanya adalah sejarah. Tapi itu nggak menjawab pertanyaan, kenapa bangsa Eropa, kenapa bukan bangsa lainnya? Dan
cuma ngejajah Nusantara, tapi mereka juga pernah menguasai hampir satu dunia. Lihat aja dari ratusan negara di dunia, cuma ada 5 negara yang gak pernah didudukin, dikuasain atau dipengaruhi sama orang berumur biru. Gila banget. Nah, kalau disimpulin, ternyata dari banyak faktor lainnya bisa dibilang ada satu dugaan penyebab besar, yaitu adalah faktor geografis. Ini ternyata bukan cuma rempah-rempah, tapi ada beberapa faktor. Ya, ada faktor politik, agama, budaya, ekonomi, sosial, dan juga keseluruhannya adalah faktor geografis. Yo, lanjut contohnya. Iya, menurut orang ini, dataran Eropa bisa dibilang jadi tanah yang beruntung berkat sumber pertanian dan peternakan yang berlimpah, yang bikin mereka beralih dari zaman berburu dan terapung menjadi cocok tanam dan beternak. Nggak cuma itu, di Eropa tekanan kompetisi politik di sana itu kuat banget. Eropa selalu penuh dengan persaingan-persaingan sengit kerajaan dan penguasa. Itu yang bikin teknologi persenjataan berkembang begitu pesat hingga akhirnya mendominasi dengan misiu. Dari sana juga mereka bisa berlayar ribuan kilometer jauhnya ke berbagai penjuru dunia untuk berdagang lalu menguasai peradaban lain. Oke, kalau disimpulin gak kayak Indonesia yang relatif lebih adem ayem, kondisi geografis dan kompetisi politik orang Eropa bikin mereka berkembang, menjelajah, dan pada akhirnya menjajah. Sekarang, menguasai wilayah negara lain memang udah gak zaman, tapi yang jelas meski udah bukan zaman kolonial, berjuang itu mesti tetap dilakuin agar kita gak jadi bangsa yang tertinggal. Agar kita bisa jadi pahlawan untuk bangsa sendiri. Selamat Hari Pahlawan. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa? Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Tahu ya, ternyata bukan cuma rempah-rempah. Dan awalnya itu penjajah itu melakukan penjelajahan terlebih dahulu. Namanya penjelajahan samudra. Ya, tadinya jalur sutra, jalur perdagangannya lancar nih. Tapi setelah Turki Utsmani menguasai seluruh wilayah Eropa, akhirnya Eropa melakukan penjelajahan samudra. Mana ini tempat yang bisa menghasilkan untuk kami? Nah, akhirnya ketemulah Indonesia. Nah, untuk lebih lanjut beberapa penjelasan materinya. Masih semangat? Keringatnya udah kering belum? Mau berkeringat lagi? Yuk kita berkeringat lagi yuk. Kita ice breaking dulu yuk. Kita ice breaking pacu jalur. Ya berdiri semuanya. Lakukan. Penjelasannya kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Tadi udah sedikit ada ulasan dari video ya. Ternyata bukan cuma rempah-rempah, ternyata penjajah ada maksud lain ke Indonesia ya. Ibu perlu jelaskan. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Tentunya kita belajar ini ada tujuannya ya. Tujuan pembelajaran di sini kalian dapat mengetahui dan memahami tentang sejarah Indonesia dan alasan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, nyanyi yuk.
Main dulu. Ini nadanya naik gimana tau ya? Pada hari Minggu, aku turun ayah ke kota. Bisa ya? Nah. Indonesia. Awalnya mereka berdagang mentah-mentah, tapi ternyata akhirnya menjadi penjajah, ya. Tapi tenang, pada akhirnya kita yang menang, lanjut ya. Ini latar belakangnya, apa sih latar belakang bangsa Eropa tentang Indonesia? Ini, perlu jelaskan. Pada abad ke-15, Eropa dilanda berbagai peristiwa dan mendorong negara-negaranya untuk melakukan penjelajahan dan pelayaran samudra yang kita kenal dengan penjelajahan samudra. Jadi lintas samudra nih, lintas benua, lintas samudra di tekani kabeh di bangsa Eropa termasuk negara kita Indonesia. Nah, guna untuk memenuhi tercapainya tujuan mereka, salah satu wilayah yang didatangi oleh bangsa Eropa dalam penjelajahan adalah wilayah kita, Indonesia. Nah, pertanyaannya, menurut kalian apa penyebab orang dari negara yang sangat jauh mau datang ke Indonesia? Nah, tadi sudah kita bahas di awal ya, di video tadi ya. Oh, ternyata bukan cuma rempah-rempah, tapi ada maksud lain dari negara asing datang ke Indonesia. Nah, apa sih penyebabnya? Nah, ini faktor pendorong dan menarik kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, ini faktor pendorongnya itu pada era Renaissance di Eropa menandai pembaruan ilmu pengetahuan. Nah, terus penyebab kedua, faktor pendorong kedua adalah jatuhnya Konstantinopel ke Turki Ottoman. Kerajaan Turki itu menguasai sebagian wilayah Eropa pada tahun 1453. Itu menghambat akses Eropa ke rempah-rempah. Sementara tadinya dari daerah-daerah yang dikuasai Turki itu Eropa bisa nih dengan leluasa mengambil dan berdagang rempah-rempahnya. Tapi setelah Turkinya dikuasai oleh Konstantinopel, oleh Ottoman, akhirnya tidak bisa lagi Eropa ke situ. Terus faktor pendorong berikutnya adalah semangat untuk mencapai 3G, kejayaan, kekayaan, dan penyebaran agama Nasrani. Nanti ada lebih jelas lagi 3G itu apa. Bukan 3G, bukan ya, bukan sinyal ya. 3G-nya itu bukan sinyal. Sinyal sekarang malah 5G. Ini faktor menariknya, kenapa Indonesia? Karena Indonesia kaya akan rempah-rempah. Jelas, karena tadinya dengan sebelum Turki menguasai kan dengan leluasa di jalur perdagangan, di jalur sutra
Ternyata dengar-dengar dari beberapa orang sebelumnya itu, oh halo di Indonesia banyak rempah-rempah. Akhirnya ke Indonesia. Terus Indonesia juga termasuk letaknya strategis di dalam jalur perdagangan internasional. Terus ternyata Indonesia pada saat itu masih mudah dijajah, orangnya masih bisa dikuasai oleh asing, ya, karena masih terbagi, belum menjadi satu, anak-anak masih namanya kerajaan, persatuan dan kesatuannya masih kurang. Itu salah satu faktor menariknya. Terus bangsa apa yang pertama kali, bangsa Eropa mana yang pertama kali datang ke Indonesia? Tadi di lagu sudah ada ya, Portugis, Spanyol, Belanda dan juga Inggris. Berarti yang pertama datang siapa? Dalam nyanyian tadi yang pertama datang berarti siapa, negara mana? Ya, Portugis. Nah ini, itu dengan benderanya itu orang Portugisnya tuh. Nah, kedatangan bangsa Portugis. Nah ini, bangsa Portugis merupakan bangsa asing yang pertama kali datang ke Indonesia pada tahun berapa? 1511. Jadi pada tahun 1511 Portugis datang ke Indonesia itu datang. Mulanya menguasai wilayah Malaka. Jadi yang tadi yang dikuasai itu hanya wilayah Malaka. Tapi pada tahun 1522 Portugis tiba di daerah yang lain ya. Tadinya menguasai Malaka. Nah, bangsa Portugis disambut baik oleh kerajaan Ternate. Nah, kerajaan Ternate ini, oh iya benar, sini, tidak apa-apa kalau hanya untuk berdagang. Tadinya awalnya seperti itu. Nah, kerajaan Ternate ini ada musuhnya, sama dari kerajaan lain, namanya kerajaan Tidore. Nah, nanti ada lanjutannya saya. Nah, ini kerajaan Ternate tujuannya itu berdagang rempah-rempah ke kerajaan Ternate, lalu keduanya beraliansi kerjasama antara Portugis dan kerajaan Ternate dan membangun benteng perlawanan untuk bertarung dengan kerajaan Tidore. Nah udah nih, ayam Portugis sama Ternate ayam nih ya. Ternyata datang lagi negara Eropa yang kedua. Dari Portugis datang di tahun 1511. Yang datang lagi setelah Portugis itu ada bangsa Spanyol. Ya, pada tahun 1521, berarti sekitar 10 tahun setelah Portugis ya. 10 tahun setelah Portugis datang, ternyata Spanyol juga datang nih, tiba di Maluku. Nah ternyata yang menyambut Spanyol adalah negara kerajaan musuhnya Ternate, yaitu kerajaan Tidore. Pinter nih Spanyolnya. Oh, sing di Ternate itu Portugis ya. Ya udah, saya mau ke sekutunya nih. Akhirnya si bangsa Spanyol datang ke kerajaan Tidore, saya bantu melawan Ternate. Nah, Ternate ini kalau Tidore, Spanyolnya dengan Portugis mau menguasai aslinya, bukan berniat hanya membantu, akan berniat membantu saja, tapi ingin menguasai daerah itu. Nah ini, Spanyol mendirikan benteng juga seperti tadi, Portugis juga mendirikan benteng ya. Nah ini, untuk melawan kerajaan Ternate. Tapi ternyata tujuan Spanyol maupun Portugis itu ada 3 yang istilahnya tadi 3G. Nah ini 3G-nya tuh di sini nih. 3G-nya itu G pertama adalah gold. Gold itu bahasa Inggrisnya emas ya. Gold. G kedua adalah glory. Ya. G ketiga adalah gospel. Apa saja 3G-nya? Gold, glory, gospel. Gold, glory, dan gospel. Gold itu apa sih? Nah itu bisa dibaca bersama-sama. Gold itu apa? Bahasa luar tolong dibacakan. Gold itu apa? Dari gospel dan gospel Buat bahasa luar.
dapat percakapan. Itu pro. Jelas itu dipunyai sama Indonesia semua. Ada tambang emas, ada tambang perak. Terus ada yang jelas rempah tadi sudah kita lihat ya. Ternyata di seluruh wilayah Indonesia itu banyak rempah-rempahnya. Terus tujuan kedua adalah glory, memburu kekuasaan. Apa-apanya harus ke kerajaan, padahal mau menguasai wilayahnya. Ya. Terus yang ketiga adalah gospel, bermaksud untuk menyebarkan agama-agama orang Eropa di Indonesia. Nah terus bagaimana lagi dulu ini? Bangsa Portugis terganggu oleh kedatangan Spanyol. Nah bangsa Portugis aku, nah si Spanyol datang ke sini. Padahal saya udah nyaman nih di sini, ya, udah banyak dapat kekayaan di sini, tapi kenapa Spanyol datang? Gitu. Nah akhirnya dalam persaingan dengan rekan-rekan Maluku yang berakhir dengan perjanjian Saragossa memaksa Spanyol meninggalkan Maluku. Akhirnya diusir Spanyolnya. Portugis yang memonopoli perdagangan dan mencampuri urusan kerajaan Ternate membuat kerajaan Ternate kesana. Suwe-suwe lama-lama kerajaan Ternate ini sadar, oh ternyata Portugis dan Spanyol itu kesini ada maksud yang tidak baik. Akhirnya kerajaan Ternate melawan dan baik Spanyol maupun Portugis akhirnya terusir dari Indonesia, terutama dari kerajaan Ternate. Akhirnya Portugis harus meninggalkan Maluku setelah kalah dari kerajaan Ternate yang dipimpin Sultan Ba'abullah. Belum selesai sampai di situ, ternyata ada yang datang lagi. Nah, setelah bertahun-tahun ya, datang lagi Belanda di tahun berapa? 1596. Tadi Portugis tahun 1511. Datanglah Spanyol tahun 1521. Bis ayam ternyata belakangan lagi Belanda di tahun 1596. Belanda datangnya kemana? Belanda datang pertama kali di Banten, ya, di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Pimpinan Belandanya namanya Cornelis de Houtman. Namun terusir karena bersikap kasar dan serakah. Ya, pada tahun 1598 Belanda tiba di Maluku, diusir dari Banten, tapi langsung berlayar lagi ke Maluku. Ke Maluku aja lah, ke Maluku nih ya. Terus di Maluku dipimpin oleh Jacob Cornelis van Eyck, di mana ekspedisi ini menjadi langkah awal Belanda dalam ekspedisi selanjutnya. Kemudian pada tahun 1602 Belanda membentuk persekutuan dagang yang bernama VOC. Apa namanya? Ya, VOC. Tapi pada tahun 1799 VOC mengalami kebangkrutan dan dibubarkan. Nah ini penjelasan tentang VOC. Apa sih itu VOC? Itu bahasa Belanda ya. Apa? Bacanya gimana? Verenigd Oost-Indisch Company. Jelasannya, Belanda membentuk persekutuan dagang VOC pada 1602 dengan Peter Both sebagai gubernur jenderal pertama, dan setelahnya Jan Pieterszoon berhasil memindahkan markas besar VOC dari Maluku ke Batavia atau yang sekarang disebut Jakarta. Ya, dari Maluku pindah ke Batavia atau Jakarta. Tujuannya untuk apa? Yang pertama, memperkuat Belanda dalam menghadapi persaingan perdagangan Eropa lain. Yang kedua, menghindari persaingan tidak sehat antara sesama pedagang Belanda. Terus membantu pemerintah Belanda dalam perang melawan Spanyol. Kalau ternyata Belandanya punya masalah juga dengan Spanyol. Jadi mewujudkan keinginan Belanda dalam monopoli rempah. Ini VOC punya hak monopoli, hak membuat perjanjian, hak menyelenggarakan pemerintahan, hak membuat, pokoknya intinya gini, kayak orang Batak, kayak kamu
ya. Terus ada tamu. Tamunya nguasain rumah kamu nih. Kira-kira kamu jengkel apa enggak? Jengkel. Anak kulkas. Gak boleh. Yang punya malah gak boleh buka kulkasnya. Gak boleh. Ini isinya punya saya. Kira-kira kamu ada tamu seperti ini marah apa tidak? Nah, tuh. Itu yang dirasakan Indonesia pada saat itu, saat dijajah. Nah, hak mendirikan, membuat senjata, mencetak uang sendiri, memungut pajak, hak mendirikan benteng pertahanan dan membuat pengadilan sendiri. Tapi akhirnya VOC bangkrut. Kenapa VOC bangkrut? Karena apa? Karena banyak korupsi yang dilakukan oleh pegawai VOC. Terus itu yang pernah Bu Guru ceritakan sekilas, ada kerja rodi gitu sih, kerja rodi yang dilakukan, yang disuruh oleh VOC, dilakukan oleh Belanda, dilakukan oleh rakyat Indonesia tanpa dibayar. Tapi ternyata aslinya dibayar, cuma dikorupsi oleh pegawai VOC-nya. Nah, biaya kepegawaian yang besar lantaran banyak kantor cabang VOC bisa terlihat kontrol terangan, terus muncul persaingan dagang dengan EIC dari Inggris. Ya, kalau dari Belanda namanya VOC, kalau dari Inggris namanya EIC. Nah, udah nih, berarti Belanda udah kabur ya, udah terusir ya. Nah, yang terakhir yang datang adalah Inggris. Nah, ini Inggris datang pada tahun 1811. Inggris berhasil menduduki Indonesia atas Belanda di bawah pimpinan Thomas Stafford Raffles. Nah, tapi pada tahun 1816 Inggris meninggalkan Indonesia dan Belanda kembali menduduki wilayah Indonesia. Oh, berarti Belanda pergi terus ke situ lagi ya. Jadi bersambung nih, penjajahannya itu bersambung. Tapi di total Belanda itu menurut sejarah itu menjajah Indonesia selama 350 tahun. Nah, ini tantangan bahasa Inggris. Inggris telah berdagang rempah Indonesia di Ternate, Maluku yang dibikin Francis Drake. Inggris mendirikan kantor dagang di Maluku, Banten, Aceh, dan Makassar. Jadi namanya yang dari Inggris EIC, sedangkan dari Eropa VOC. Nah, ini Inggris berhasil menduduki Indonesia atas Belanda pada tahun 1811 hingga 1816 melalui perjanjian Rochdale. Pimpinan tertinggi Inggris di Indonesia kala itu adalah Thomas Stafford Raffles. Ini ada kebijakan Raffles. Ini kebijakan Raffles. Raffles saat itu menghapus sistem kerja rodi yang dilakukan oleh Belanda dan dihapus sama Inggris, menggantikan sistem tanam paksa dengan sewa tanah. Sedikit manusiawi ya. Terus petani bebas menentukan jenis tanaman yang ditanam asal laku di pasaran. Terus membagi Pulau Jawa menjadi 16 karsidenan. Mengenalkan sistem pembayaran pajak dengan uang, membantu mengembangkan ilmu penelitian dengan merintis kebun raya Bogor dan ilmuwan ulang Jati Borobudur. Itu sedikit yang bisa Bogor jelaskan.